Halo calon arsitek muda, bertemu lagi dengan saya RR Sophia Ratnahariati yang pada kesempatan kali ini akan membagikan materi pembelajaran teori arsitektur yang mengambil tema teori pendekatan konsep dan jenis-jenis desain dalam arsitektur. Baik, langsung saja saya akan bagikan materi pembelajaran. Dalam menggambarkan penyelidikan tentang konsep pada perancangan, biasanya menggunakan 5 sinonim, yaitu gagasan arsitektur, tema, gagasan superorganisasi, parti dan equise, serta terjemahan harafiah. Gagasan arsitektur adalah konsep yang telah disederhanakan menjadi sebagai arsitektur formal, seperti ruang, urutan ruang, integritas struktur dan bentuk, serta setting dalam lanskap. Soal arsitektonis secara spesifik digunakan sebagai dasar perancangan dalam pengambilan keputusan, sehingga tiap bagian memiliki pengaruh dalam pandangan umum. Yang kedua adalah tema. Tema merupakan suatu pola atau gagasan spesifik yang berulang di seluruh rancangan suatu proyek. Contohnya adalah karya Charles Moore, Kimber Art Gallery Louis Aiken di Fort Worth, Texas, yang memakai cahaya sebagai temanya. Kemudian yang ketiga adalah gagasan superorganisasi. Hal ini adalah acuan terhadap konfigurasi geometris umum atau hierarki yang harus diperhatikan oleh bagian-bagian di dalam proyek. Hal ini bertujuan untuk memberi cukup struktur bagi pola sedemikian rupa sehingga masing-masing bagian dapat dikembangkan dengan keistimewaannya masing-masing, yang secara keseluruhan masih menunjang perencanaan. Kemudian yang keempat adalah skema dan esquisse atau sketsa. Hal ini adalah di mana produk menurut konsep dan grafik dalam suatu proyek diharapkan dikembangkan sebagai suatu konsep dan sketsa pendahuluan dari konfigurasi bangunan. Yang kelima adalah terjemahan harafiah, yaitu suatu tujuan guna mengembangkan suatu konsep dan diagram yang dapat dijadikan rencana sederhana untuk suatu proyek. Sehingga konsep harus dapat diekspresikan dalam jenis sketsa. Diagram asli agaknya benar-benar dapat dilihat dan diidentifikasikan dalam bangunan yang telah selesai. Sehingga dapat disimpulkan bahwa konsep adalah gagasan yang memadukan berbagai unsur ke dalam suatu keseluruhan. Kemudian tema adalah suatu pola atau gagasan spesifik yang berulang di seluruh desain pada suatu proyek. Kemudian contoh di sini adalah Light is Time by Louis Aiken yang menampilkan konfigurasi geometri dan lain-lain. Konsep adalah suatu gagasan yang memadukan berbagai unsur ke dalam suatu kesatuan. Dalam arsitektur, suatu konsep mengemukakan suatu cara khusus bahwa syarat-syarat suatu rencana atau konteks dan keyakinan dapat digabungkan bersama. Suatu konsep harus mengandung kelayakan, menunjang maksud-maksud dan cita-cita pokok suatu proyek yang memperhatikan karakteristik-karakteristik dan keterbatasan-keterbatasan yang khas dari setiap proyek. Terdapat 6 jenis konsep arsitektur untuk merancang, yaitu dijelaskan pada slide berikutnya. Pengungkapan konsep terdapat 6 macam. Yang pertama adalah analogi. Analogi memakai hal lain sebagai landasan konsep. Hal ini mengidentifikasi hubungan harafiah yang mungkin dengan benda-benda atau hal lain. Benda tersebut memiliki sifat yang khas sesuai dengan model proyek yang ada. Kemudian yang kedua adalah metafora atau peumpamaan. Metafora mengidentifikasikan hubungan-hubungan yang bersifat abstrak dan tidak nyata dari suatu benda. Banyak digunakan perumpamaan dengan memakai kata seperti atau bagikan. Pada metafora, mengidentifikasi hubungan dengan hal atau benda yang sejajar, sedangkan dalam analog mengidentifikasikan hubungan harafiah yang mungkin. Kemudian yang ketiga adalah esensi atau hakikat. Dalam suatu konsep perancangan, mencari hakikat suatu proyek dan selanjutnya diubah menjadi pernyataan-pernyataan konsep. Yang keempat, konsep pragmatik.
Menurut tanggapan langsung sebagai pemecahan masalah yang ada, konsep dapat dikembangkan dengan mengangkat persoalan-persoalan yang lebih pragmatis. Kemudian yang kelima adalah utopia. Hal ini merupakan suatu rumusan ideal yang mengemukakan aspirasi dan cita-cita tertinggi dari suatu karya arsitektural. Kemudian yang keenam, kanonik. Kanonik desain merupakan desain yang menggunakan sumbu-sumbu grid yang membentuk suatu modul desain dan konstruksi. Setelah bentuk dan ukuran ruang tercipta, kemudian digunakan sistem proporsi dan pola grid yang diinginkan. Grid di sini tidak harus kotak-kotak seperti pada umumnya. Namun, grid juga dapat diartikan sebagai penanda atau kekasan dari suatu desain arsitektur. Kita akan membahas bagian yang pertama, yaitu analogi arsitektur. Konsep yang mengidentifikasikan hubungan sifat khas suatu benda dengan desain, memakai hal-hal lain sebagai landasan konsep. Nah, di sini analogi adalah salah satu pendekatan bentuk yang digunakan dalam desain arsitektur. Dalam bukunya Design in Architecture, Geoffrey Broadbent mengatakan bahwa mekanisme sentral dalam menerjemahkan analisa-analisa ke dalam sintesa adalah analogi. Pernyataan ini maksudnya adalah bahwa pendekatan analogi bukan hanya sekedar menjiplak bentuk objek alam yang dianalogikan, tetapi diperlukan proses-proses analisis dan merangkainya, sehingga menghasilkan bentuk baru yang masih memiliki kemiripan visual dengan objek yang dianalogikan. Di sini ada konsep analogi secara biologis. Konsep analogi ini adalah konsep yang mengidentifikasi hubungan sifat khas suatu benda dengan desain. Contohnya Sydney Mosque by Lionel Sonrin. Arsitektur harus mampu menggugah tanggapan emosional dalam diri si pengamat. Hal ini dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu dengan menimbulkan asosiasi, yaitu mengambil rujukan dari bentuk-bentuk alam dan masa lalu yang akan menggugah emosi pengamat. Atau juga bisa melalui pernyataan yang dilebih-lebihkan, di mana penggunaan kontras terhadap ukuran bentuk yang tak biasa, yang mampu menggugah perasaan takut, khawatir, kagum, dan lain-lain. Pandangan para ahli teori yang menganalogikan arsitektur sebagai analogi biologis berpendapat bahwa membangun adalah proses biologis dan bukan merupakan proses estetis. Analogi biologis ini sendiri terdiri dari dua bentuk, yaitu bentuk organik yang dikembangkan oleh Frank Lloyd Wright, kemudian bersifat umum, terpusat pada hubungan antara bagian-bagian bangunan atau antara bangunan dengan penempatannya dan penataannya. Kemudian biomorfik yang lebih bersifat khusus, yaitu terpusat pada pertumbuhan proses-proses dan kemampuan gerakan yang berhubungan dengan organisme. Arsitektur analogi organik dari Frank Lloyd Wright mempunyai 4 karakter sifat. Yang pertama, berkembang dari dalam keluar, harmonis terhadap sekitarnya dan tidak dapat dipakai begitu saja. Kemudian yang kedua, pembangunan konstruksinya timbul sesuai dengan bahan-bahan alami dan apa adanya, seperti kayu sebagai kayu, batu sebagai batu, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, elemen bangunannya bersifat terpusat atau integral. Dan yang keempat adalah mencerminkan waktu, masa, dan tempat serta tujuan. Secara asli dalam arsitektur, istilah organik berarti sebagian untuk keseluruhan atau keseluruhan untuk sebagian. Arsitektur biomorfik kurang terfokus terhadap hubungan antara bangunan dan lingkungan daripada terhadap proses-proses dinamik yang berhubungan dengan pertumbuhan dan perubahan organisme. Biomorfik arsitektur berkemampuan untuk berkembang dan tumbuh melalui perluasan, penggandaan, pemisahan, regenerasi, dan perbanyakan. Contohnya seperti pada bangunan Green School Bali. Dengan memanfaatkan bambu sebagai struktur dan konstruksi pada seluruh bangunan yang selesai dibangun tahun 2007 ini, merupakan implementasi ruang sang arsitek dalam merealisasikan pemikirannya, yaitu menggunakan material alam yang berada di sekitar tapak. Dan pada saat itu, material bambu sangat banyak di daerah itu.
Lokasi bangunan Green School Bali ini adalah di Kabupaten Badung, Bali, Indonesia. Bangunan yang bermasa banyak akan difungsikan sebagai sekolah internasional. Bangunan bermasa banyak yang difungsikan sebagai sekolah internasional ini mengedepankan interaksi dengan alam pada setiap bangunannya, sehingga keseluruhan bangunan dibiarkan tanpa sekat, dinding, dan yang bertujuan agar ruang dalam dan ruang luar dapat menyatu. Dengan memaksimalkan usaha dalam membentuk atap seperti rumah keong, arsitek berhasil menutup bangunan tanpa menggunakan bata maupun triplek untuk bangunan mes guru pada Green School Bali. Kemudian yang selanjutnya adalah analogi langsung. Analogi langsung merupakan analogi yang paling mudah dipahami oleh orang lain. Dalam analogi ini, arsitek menyelesaikan permasalahan dalam desain dengan fakta-fakta dari berbagai cabang ilmu lain yang diketahui secara umum. Misalnya, pengaturan cahaya pada bangunan yang merupakan prinsip kerja diafragma pada mata. Berikut contohnya yang menggunakan analogi langsung. Misalkan di sini ada dianalogikan sebagai sebuah pohon. Nah, sebuah rumah atau sebuah bangunan akan seperti pohon yang bisa membuat udara menjadi lebih sejuk, kemudian lebih teduh, yaitu dengan adanya atap yang bisa mendinginkan udara panas dan udara panas itu menguap. Kemudian dengan mengalirkan air yang dipompa ke atap. Kemudian ada udara yang dilintaskan melalui bawah atap yang menyebabkan menjadi lebih teduh karena adanya pendinginan dengan penguapan. Hal yang sama juga terjadi pada pohon, sehingga bangunan ini dianalogikan secara langsung dengan bentuk pohon. Kemudian Hemispheric menggunakan analogi langsung, yaitu yang diterapkan oleh Santiago Calatrava sebagai arsiteknya. Dia membuat sebuah bangunan dengan konsep bola mata, di mana konsep bola mata ini untuk mendasari bentuk bangunan. Penggambaran Calatrava adalah Penggambaran Calatrava pada konsepnya begitu jelas, sehingga bangunan benar-benar menyerupai bentuk mata. Bagian atas bangunan membentuk setengah elips dengan kubah di tengahnya. Dengan elemen air di bagian bawah bangunan, menyebabkan pantulan atau cerminan dari sumbu dasar bangunannya sehingga membentuk mata yang utuh. Selain mampu menambah kekayaan konsep Calatrava, dengan adanya air ini juga menjadi keharmonisan bangunan dengan lingkungan alam, khususnya laut dan sungai yang terdapat di dekatnya. Nah, konsep ini dapat dihadirkan dengan menggunakan struktur cangkang sebagai penutup atap. Penggunaan struktur ini dikarenakan bentuknya yang menyerupai kubah yang dibutuhkan untuk penggunaannya sebagai planetarium atau teater yang membutuhkan bentangan yang luas. Kubah ini juga dihasilkan untuk tidak menggunakan lingkaran sebagai dasarnya, melainkan bentuk yang menyerupai elips, sehingga dapat dilihat juga pada denah bangunan. Kemudian contoh yang lain adalah Ronchem Chapel karya Le Corbusier. Notre Dame du Haut Ronchem adalah sebuah kapel atau gereja kecil yang terletak di kota Ronchem, kurang lebih 300 km di sebelah timur kota Paris. Kompleks ini terdapat juga restoran dan tempat bermain anak. Bentuknya sangat berbeda dengan bentuk-bentuk kapel atau gereja kecil pada lazimnya. Dilihat sepintas, Ronchem Chapel tidak terlihat seperti sebuah kapel. Bentuk ortodem tersebut banyak menimbulkan persepsi dari orang-orang yang melihatnya. Salah satu karya Le Corbusier ini banyak dimirip-miripkan dengan objek seperti bentuk telapak tangan yang membuka saat sedang berdoa. Bentuk bukaan yang diterapkan pun berfungsi sebagai tempat masuknya cahaya, sehingga dapat menciptakan suasana di dalam ruangan. Bentuk bukaan disesuaikan dengan cahaya yang datang pada jam-jam tertentu, sehingga suasana ruangan yang tercipta juga memberikan kesan sendiri pada jam-jam tersebut.
Contoh yang lain adalah bentuk bunga yang mekar dan kuncup yang menjadi dasar analogi bukaan pintu dan jendela yang dibuka keluar dan ke dalam. Kemudian ada juga analogi linguistik. Analogi linguistik dimaksudkan bahwa bangunan mampu menyampaikan informasi kepada pengamat. Dalam kasus bangunan ini, yaitu dengan menggunakan model ekspresionis, yaitu bangunan dijadikan wahana arsitek untuk mengungkapkan sikap dan pemikiran sang arsitek. Contohnya adalah konsep bangunan Disney Concert Hall karya Gehry. Bangunan ini dimetaforiskan dari bunga mawar atau bunga lokal yang tumbuh subur di sekitar kota Los Angeles. Konsep bunga mawar yang sulit sekali bisa dinalar oleh manusia menjadi sebuah tempat tinggal. Gehry mampu membuktikannya. Konsep yang sangat berani membuat bangunan ini memiliki dan menjadi ikon tersendiri yang banyak diingat oleh banyak orang. Di sini kita bisa melihat tampak atas bangunan yang terlihat seperti mawar pada bangunan Disney Concert Hall by Frank Gehry. Kemudian contoh yang lain adalah menara api di Dubai. Desain yang didasarkan atas analogi tertentu dan bisa menggunakan hal-hal dalam arsitektur atau di luar arsitektur, yaitu adalah bentuk-bentuk alam. Ini juga contoh-contoh yang lain. Kemudian konsep yang kedua adalah konsep metafora arsitektur. Metafora berasal dari bahasa Latin metaperin yang terbagi menjadi dua kata, yaitu meta yang berarti setelah atau melewati dan perin yang berarti membawa. Pengertian metafora dalam arsitektur adalah kiasan atau ungkapan bentuk yang kemudian diwujudkan dalam bangunan dengan harapan akan menimbulkan tanggapan dari penikmat atau yang menggunakan karyanya. Di sini kita bisa lihat bentuk telapak tangan dan jejak kaki yang dimetaforakan dalam bentuk bangunan juga kompleks atau set plan yang diterapkan. Kegunaan penerapan metafora dalam arsitektur yang pertama adalah memungkinkan melihat suatu karya arsitektural dari sudut pandang yang lain, kemudian mempengaruhi untuk timbulnya berbagai interpretasi pengamat, lalu mempengaruhi pengertian terhadap sesuatu hal yang kemudian dianggap menjadi sesuatu yang tidak dapat dimengerti ataupun belum sama sekali ada pengertiannya, dan yang terakhir adalah dapat menghasilkan arsitektur yang lebih ekspresif. Kategori metafora dalam arsitektur sendiri terdapat 3 jenis, yaitu intangible metafor, yaitu metafora yang tidak dapat diraba, yang berangkat dari suatu konsep, ide, hakikat manusia, dan nilai seperti individualisme, naturalisme, komunikasi, tradisi, dan budaya. Kemudian tangible metafor, yaitu metafor yang nyata. Metafor yang berangkat dari hal-hal visual seperti karakter dan spesifikasi tertentu dari sebuah benda, seperti sebuah rumah atau puri yang memang diwujudkan menyerupai istana atau puri. Kemudian yang ketiga adalah combined metaphor atau metafora kombinasi. Ini merupakan penggabungan kategori 1 dan kategori 2 dengan membandingkan suatu objek visual dengan yang lain, di mana mempunyai persamaan nilai konsep dengan objek visualnya dan dapat dipakai sebagai acuan kreativitas perancangan. Contoh di sini juga nampak misalkan pada bangunan Menara Eiffel di Prancis. Prancis atau Paris yang merupakan kota mode menganalogikan Menara Eiffel Kota Paris yang merupakan kota mode
memetamorfiskan bentuk Menara Eiffel ini dari sebuah desain rancangan yang nampak pada gambar tersebut. Kemudian Sydney Opera di Australia. Pada bangunan ini nampak seperti kulit jeruk yang dipadukan dan disusun dengan secara kemudian Sydney Opera House di Australia yang merupakan metafora dari kulit jeruk. Di sini bila kita lihat benar-benar nampak polanya, ya, pola kulit jeruk tersebut. Jadi lebih dimengerti dan lebih dapat dipahami bentuk yang dimetaforakan. Desain metafora biasanya adalah desain yang ikonik. Desain ini menggunakan bentuk-bentuk yang secara historis telah dicoba dan diterima oleh masyarakat tradisional. Jenis dan konstruksi bangunan merupakan repetisi dan modifikasi dari bangunan-bangunan yang mengandung unsur-unsur simbol, tradisi, dan mitos kebudayaan tertentu. Contoh yang lain di sini adalah Pinisi Tower di Makassar, karya Jusing. Kemudian ada juga The Bota Break Oase yang merupakan karya Mario Bota di Arosa, Switzerland. Bangunan ini berfungsi sebagai spa center yang terletak di suatu kawasan pegunungan Switzerland yang sekelilingnya terdapat hutan pinus dan cemara. Bota membuat metafora dalam bangunannya sehingga terlihat seakan-akan menyatu dengan hutan pinus dan cemara di sekitarnya. Permainan material seperti kaca dan baja diolah menjadi seperti daun dan menjadi suatu bahasa metamorfosis untuk menjawab sisi manusia tentang customer service. Di tempat itu, manusia diberi kesempatan untuk mengenali tubuhnya sendiri, menikmati teknologi, dan menikmati alam pegunungan yang menakjubkan. Kemudian yang selanjutnya adalah esensi atau hakikat arsitektur. Konsep yang mengandung pengertian aspek yang paling penting dan intrinsik dalam desain. Konsep ini merupakan hasil penemuan serta identifikasi pokok masalah. Menyaring dan memusatkan aspek-aspek persoalan yang rumit menjadi keterangan-keterangan yang gamblang. Suatu pernyataan tentang hakikat dapat juga merupakan hasil penemuan dan identifikasi dari akar-akar suatu pokok persoalan dan tentunya melewati proses kajian dan analisis. Dalam suatu konsep perancangan, mencari hakikat suatu proyek dan selanjutnya diubah menjadi pernyataan-pernyataan konsep. Contohnya di sini adalah bentuk istana dengan skala monumental atau sebuah hotel yang memiliki best view. Nah, di sini kita bisa melihat sebuah hotel yang memiliki best view terbaik, semua menghadap ke laut ataupun ke sebuah kota pelabuhan atau ke sebuah sungai seperti itu. Ada yang mendapatkan view dari rooftop, kemudian ada juga yang mendapatkan view dari tempat makan atau dining room, tempat makan terbuka ataupun juga dengan jendela yang besar. Kemudian ada juga yang dari kolam renang yang terletak di bagian atas gedung ataupun di bagian atapnya, seperti itu. Sehingga dari situ kita bisa melihat best view terbaik yang diperoleh dari hotel ataupun tempat-tempat yang tinggi, seperti apartemen ataupun hotel. Kemudian contoh yang lain adalah desain terminal TWA Bandara Udara Internasional Kennedy yang merupakan rancangan Eero Saarinen. Bangunan ini merefleksikan dua hakikat, yakni bandara yang pertama sebagai kompleks dan terminal yang menjadi bagian dari Kennedy Internasional. Suatu bangunan untuk TWA yang mengesankan, dan kedua adalah sebagai bangunan yang menggambarkan ekspresi drama keistimewaan dan kegairahan dari sebuah perjalanan. Kemudian yang keempat adalah konsep pragmatik atau pragmatik arsitektur. Konsep yang dikembangkan berkisar dari persoalan-persoalan yang pragmatis dan diidentifikasi dari program sebuah bangunan. Konsep ini merupakan tanggapan langsung dari pemecahan masalah. Contohnya adalah Menara Messi-Niaga di Kuala Lumpur, rancangan Ken Yeang. Di sini bangunan ini menjawab permasalahan iklim yang ada pada daerah tersebut, sehingga setiap bagian mendapatkan panas matahari, namun tidak mendapatkan panas yang berlebihan.
Selain itu, di rancangan pada bangunan dan lingkungan hemat energi juga terdapat pada bangunan Dubai Sustainable City, rancangan Sir Norman Foster. Pada bangunan ini memanfaatkan tenaga surya sebesar 60% sebagai sumber energi pada masing-masing hunian yang menghemat konsumsi air sebanyak 30%. Lalu contoh yang lain adalah Cultural Center Swallow di Nest, Taiwan, rancangan Vincent Celebaut. Bangunan ini didesain dengan penggunaan bahan bangunan dan dilakukan dengan cara trial error, sampai tercipta suatu bentuk bangunan yang sesuai dengan tujuan perancang. Kemudian konsep yang kelima adalah utopia atau cita-cita arsitektur. Utopia atau cita-cita merupakan konsep yang ideal yang dibawa oleh arsitek kepada masalah yang bersangkutan. Konsep yang tepat pada suatu proyek akan dijadikan sebagai inspirasi dan cita-cita oleh sang arsitek. Konsep merupakan cita-cita khayalan yang idealis dan ekstrim. Konsep ini biasanya merupakan cita-cita tertinggi dari arsitek. Biasanya bentuknya adalah bentuk-bentuk yang futuristik dan di luar nalar. Terdapat suatu proses pembelajaran dan pengalaman yang panjang dalam mengerjakan perancangan ataupun kasus proyek yang berbeda-beda. Contohnya di sini adalah Ruang Universal karya Mies van der Rohe, kemudian Kota dalam Bangunan karya Le Corbusier, dan Heart Tower karya Norman Foster. Ini contoh Universal Space karya Mies van der Rohe. Di sini bangunan memiliki sekat-sekat yang tidak permanen, sehingga pada suatu waktu sekat-sekat tersebut dapat dibongkar dan menjadi sebuah ruang yang lapang. Kemudian Heart Tower di Manhattan, New York, karya Norman Foster. Ini merupakan juga salah satu konsep perancangan yang menerapkan konsep utopia. Gedung ini sangat mencolok dan mudah ditemukan di antara bangunan-bangunan sekitarnya. Bangunan yang menggunakan fasad diagrid dari segitiga baja ini didesain dengan menggunakan kurang dari 21% didesain untuk menggunakan kurang dari 21% baja dibandingkan dengan bangunan-bangunan pada umumnya. Kemudian yang keenam adalah kanonik arsitektur. Kanonik sendiri memiliki arti sebagai suatu urutan atau acuan maupun komponen penting yang sudah ditetapkan sejak zaman dahulu. Kanonik desain merupakan desain yang menggunakan sumbu-sumbu grid yang membentuk suatu modul desain dan konstruksi. Akan tetapi, pola-pola grid yang terbentuk menjadi sebuah grid tidak harus dalam bentuk kotak-kotak pada umumnya. Namun, grid di sini dapat diartikan sebagai penanda yang tercipta dari pola-pola yang disebut pada desain kanonik. Konsep kanonik adalah sebuah konsep perancangan bentuk melalui kaidah-kaidah geometrik, matematis, keteraturan atau order, modul, dan lain sebagainya. Pendekatannya seiring perkembangan zaman berkembang menjadi konsep sintaksis, yaitu konsep bahasa bentuk. Pengertian lain dari arsitektur kanonik disampaikan oleh Geoffrey Bourdain yang mengatakan bahwa arsitektur kanonik adalah bentukan fisik arsitektural yang dihasilkan melalui penataan dan pengolahan atau elemen-elemen bahasa arsitektur yang berdasarkan sistem geometri 2 dimensi maupun 3 dimensi. Contohnya di sini adalah Baha'i Lotus Temple di India. Peniruan yang berulang-ulang pada akhirnya akan mengakibatkan terbentuknya image dalam masyarakat yang bersangkutan. Cara seperti inilah yang disebut dengan proses desain secara ikonis. Seperti contoh di sini, Baha'i Lotus Temple di India yang menirukan bentuk bunga lotus yang merupakan ciri khas dari agama Buddha. Lotus dalam ajaran Buddha menandakan mistis dan merupakan bagian esoterik dari ajaran Buddha terkait 8 jalan menuju kesempurnaan. Bunga teratai atau lotus adalah simbol tua dan penting dalam banyak agama, terutama agama Hindu dan Buddha. Bunga ini juga dianggap mewakili semangat, kelahiran kembali, kecantikan, dan kesuburan. Melihat siklus bunga teratai yang dimulai dari kuncup di bawah air, sering di kolam yang keruh, atau di lumpur yang dalam serta jauh dari matahari, tetapi cepat atau lambat, bunga ini mencapai cahaya dan menjadi bagian dari bunga yang sangat indah.
Siklus hidup bunga teratai inilah yang merupakan penggambaran yang sempurna untuk kondisi manusia. Bahkan ketika akarnya berada di perairan paling kotor, teratai menghasilkan bunga yang paling indah. Sehingga bangunan Bahai Lotus Temple di India ini dapat menjadi suatu karya arsitektur yang kanonik yang mengingatkan suatu ajaran hidup Buddhisme bagi peziarah yang datang ke sana. Demikian materi pembelajaran mengenai teori arsitektur yang mengambil tema tentang teori pendekatan konsep dan jenis-jenis desain dalam arsitektur. Kita akan berjumpa lagi pada materi-materi pembelajaran yang lain yang tentunya akan mengambil tema yang lebih menarik. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa lagi.